Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara Nur Apriliani dari kelas HK20E Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan pemahaman saya mengenai di antara konsep negara federal dan negara kesatuan, konsep manakah yang dapat menjamin terlaksananya otonomi daerah dengan baik, yang mana presentasi ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Tata Negara. Untuk itu, saya akan membahas mengenai konsep negara federal terlebih dahulu. Konsep negara federal menurut C.F. Strong menjelaskan pengertian negara federal yaitu bahwa negara federal adalah negara dengan sejumlah negara sederajat yang bersatu untuk tujuan-tujuan bersama. Negara federal ini adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri, kemudian negara-negara mengadakan ikatan kerjasama yang efektif. Tetapi di samping itu, negara-negara tersebut malah ingin mempunyai wewenang-wewenang yang dapat diurus sendiri. Yang selanjutnya adalah segi positif dari konsep negara federal. Yang pertama yaitu federalisme adalah strategi yang paling tepat untuk membuka kekuasaan yang pada masa lalu amat tertutup. Yang kedua, federalisme dipandang sebagai usaha menyeimbangkan kekuasaan budaya daerah, suku atau etnis yang ada dalam suatu negara. Yang ketiga, di dalam sistem federal ada unsur-unsur yang dapat membantu menghindari kecenderungan ke arah intensifikasi ketimpangan ekonomi dan konflik-konflik politik dan budaya yang menyertainya. Lalu sisi negatif dari konsep negara federal ini yaitu adanya persepsi tentang negara federal yang identik dengan anti persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, adanya kekhawatiran bahwa negara bagian akan berubah menjadi negara suku. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu negara kesatuan. Menurut C.F. Strong menjelaskan pengertian negara kesatuan yaitu bahwa negara kesatuan adalah negara yang diorganisir di bawah satu pemerintahan pusat. Negara kesatuan yang lain adalah yang disebut dengan negara kesatuan apabila kekuasaan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah tidak sama dan tidak sederajat. Di Indonesia sendiri, konsep negara kesatuan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, di mana di sana dinyatakan secara tegas bahwa Indonesia negara kesatuan yang berbentuk republik. Di dalam negara kesatuan juga terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah sedemikian rupa. Negara kesatuan tetap merupakan suatu kedaulatan dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara ialah pemerintahan pusat. Baik, itu saja mengenai konsep negara federal dan konsep negara kesatuan. Lalu, konsep manakah yang dapat menjamin terlaksananya otonomi daerah dengan baik? Dilihat dari dua konsep negara tersebut. Menurut saya yaitu konsep negara kesatuan. Karena jelas bahwa negaralah yang menjadi sumber kekuasaan. Kekuasaan daerah pada dasarnya adalah kekuasaan pusat yang disentralisasikan. Dan selanjutnya terbentuklah daerah-daerah otonom. Di dalam negara kesatuan hanya fungsi pemerintah eksekutif yang dipancarkan oleh satuan-satuan otonom. Oleh karena itu, berbeda dengan negara federal. Pemerintah daerah tidak berwenang membentuk undang-undang dasar dan undang-undang yang merupakan kewenangan legislatif ataupun kewenangan memiliki pengadilan tersendiri yang merupakan kewenangan yudisial. Mungkin itu saja pemaparan yang dapat